bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia dalam hidup ini. Semuanya masing-masing. Kali ini kalian bakalan kedatangan teman baru. Ayo masuk aja, Rin. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Selin. Aku pindahan dari Jakarta. Semoga kita semua dapat berteman dengan baik ya. Apaan sih sok kecakapan banget? Biasa, palingan juga cari perhatian. Guys, baru debut loh. Kalem aja kali, cuma bercanda doang. Tahu nih, beberapa amat. Juga jangan ramai. Selin, kamu bisa duduk di kursi kosong itu ya. Ngapain sih duduk di sini? Kemarin aja. Kenalin, Udah nama kenal. aku Mira, udahan kenalannya. Sekarang kalian kumpul ke kelompok masing-masing dan mulai presentasi. Terus nanti seperti ini. Aku boleh gabung kelompok kalian nggak? Boleh dong. Apaan sih Zal? Makasih teman-teman. Ya udahlah, Selin, nanti you bagian presentasi ya. Tapi jangan banyak ngomong, your voice bikin I muak. Maaf, aku nggak bermaksud itu. Udah deh, nggak usah kecentilan gitu. Gak Nih, dilihatnya. udah. Ya lagi ya, so imut. Biarin aja nih. Gak usah dipikirin, Zel. Nira emang suka gitu kalau baru kenal sama orang. Kerjain apa kamu? Menurutmu? Tugas. Tuh tahu. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Sungguh kelabu ku lukis indah rupamu. Oh, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh, mengapa Nira, Apaan? kamu dipanggil Bu Dewi ke ruang BK. Aku ngapain? Nggak tahu, aku cuma disuruh manggil kamu. Lagi enak-enak dulu juga. Naira, sini kamu. Kenapa ya Bu? Saya kan nggak bikin salah apa-apa. Sini. Kamu ke sini. Kamu lagi. Saya ini ya, dapat laporan katanya kamu mengejek teman-teman sekelas kamu. Nggak mungkin lah Bu. Ngapain saya ngejekin cewek kayak dia? Halah, gak usah bohong ya kamu. Awas aja kalau kamu gitu lagi. Dipanggil orang tua kamu. Kamu kan yang ngadu ke BK? Enggak, aku cuma cerita. Alasan. Nih, udah ah. Kamu tuh cari perhatian. Nih, kamu udah keterlaluan. Nih, tunggu deh. Baru pulang jam segini. Tadi ada kerja kelompok, Bang. Aku Jangan alasan. Papa tahu kamu tadi bolos kelas. Nilai kamu tuh sudah turun. Gak pernah bisa banggain papa. Kamu pikir bisa hidup cuma modal gaya? bolos itu juga ada alasannya, Pak. Nilaiku turun karena emang gurunya yang pelit. Kamu emang bodoh nih. Sama aja kayak kamu. Dunia itu keras. Kalau kamu gak nginjak orang lain, kamu nanti diinjak.
Cuma pengen kamu tahu aku udah berusaha, Pak. Dunia itu keras. Kalau kamu jalan lain, kamu nanti dijauh. Hidup Pasti gak ada yang jaga aku. seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Nih, kamu nggak apa-apa kan? Semalam aku chat kamu nggak balas. Aku sadar, Dik, dunia udah gak butuh orang baik lagi. Waduh, habis nonton apa nih? Mau juga itu. Kalau aku lembek, orang bakal nginjek aku. Ada yang bajunya kusut nih. Pasti nggak pernah dicuci. Pantesan bau. Kok nggak suka diginiin, Ney? Kenapa? Yang aku omongin bener ya? Udah, Ney, aku nggak kuat. Dunia ini cuma buat yang kuat. Kalau kamu nggak kuat, mendingan mati aja. Cukup nih, kamu benar-benar udah keterlaluan. Emangnya salah? Kalau lemah ngapain hidup? Anak-anak, ibu mohon ke kalian untuk menjenguk dan membujuk Selin karena dia stres berat dan takut untuk pergi ke sekolah. Semoga yang merasa bersalah berani introspeksi. Kamu dengar sendiri kan? Kamu puas sekarang. Jangan salahin aku soal cuma aku yang jahat. Kata-kata kamu itu lebih nyakitin dari yang kamu kira. Kayaknya kamu harus minta maaf deh. Kamu kenapa sih? Bukannya kamu kemarin dukung aku? Ya nggak segitunya nih. Dunia itu keras. Kalau kamu jalan lain, kamu nanti dijauh. Aku pikir aku udah jadi orang yang kuat. Ternyata aku malah jadi monster berulang. Papa salah. Nah, itu tadi merupakan gambaran bullying yang dapat kita lihat dari sudut pandang pelaku bullying. Dari cerita tersebut, pelaku bullying melakukan tindakan bullying karena kondisi keluarganya yang keruh. Kemudian, ia melampiaskan keadaannya dengan melukai orang lain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa apapun keadaannya, kita tidak dapat menormalisasikan atau membenarkan tindakan bullying. Jika kita merasa kesulitan terhadap suatu keadaan, segera konsultasikan kepada orang tua, guru, teman, atau sahabat. Dari tadi ngomongin tentang bullying. Bullying itu apa sih, Ney? Jadi gini, Sel, bullying itu merupakan tindakan penindasan yang dilakukan berulang kali untuk menyakiti, merendahkan, ataupun merugikan orang lain. Oh iya guys, ada loh undang-undang yang mengatur tentang bullying. Tahu gak, Dik? Tahu dong, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang bunyinya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ada juga loh undang-undang yang mengatur sanksi dari pelanggaran pasal 76C, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal sebesar 72 juta rupiah. Macam-macam bullying ada 4. Yang pertama, ada bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan kata-kata. Contohnya adalah mengejek penampilan. Yang kedua ada bullying nonverbal atau fisik, yaitu sebuah tindakan bullying yang terlihat secara fisik. Beberapa contohnya adalah melihat sinis, menjulurkan lidah, hingga tindakan kekerasan. Yang ketiga ada bullying sosial. Bullying sosial merupakan tindakan bullying yang dilakukan dengan cara merusak hubungan sosial. Contohnya seperti mengucilkan orang lain ataupun menyebarkan gosip.
Yang keempat atau yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan bullying yang dilakukan melalui media digital. Contohnya seperti menghujat postingan seseorang. Kira-kira menurut kalian apa sih yang menyebabkan adanya tindakan bullying selain dari keluarga yang keruh? Banyak sih, dari pribadi seseorang juga bisa. Apalagi kalau orang itu kurang pede, pasti bakal jadi sasaran empuk. Kasihan, harusnya orang kayak mereka itu dirangkul. Oh iya, lingkungan juga berpengaruh nggak sih? Kalau lingkungan pertemanan kita negatif dan suka membuli, kita juga bisa terbawa arus negatif loh. Tiba-tiba aku kepikiran, gimana ya kondisi korban bullying? Gimana? Yang jelas mereka menderita. Ada loh korban bullying yang kesehatan mentalnya terganggu sampai-sampai mereka bunuh diri. Ngeri banget. Kasihan gak sih orang sekitarnya? Pasti mereka juga ikutan trauma. Iya ya, terus gimana dong biar kita terhindar dari itu semua? Menjatuhkan orang lain tidak akan pernah membuat seseorang terlihat lebih tinggi. Karena cahaya tidak akan pernah datang dari bayangan yang kita ciptakan sendiri. Cool kids, don't bully. Stop bullying, start empathy.